Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Kita bersyukur kamu dalam cita yang mendalam. Tuhan tetap bersama dan menolong kita secara khusus bagi seluruh keluarga, anak-anak dan cucu dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Diketahui adalah Marapu, diketahui adalah Bapak Pendeta dan seluruh jajaran sebagai hamba Tuhan yang sangat saya hormati, teman-teman kuliah Lembang, kepala dusun, Bapak Perintah yang berasal dari berbagai tempat yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu dalam jabatan struktural dan fungsional yang berbeda. Pada Bapak dan Ibu yang menjadi pejabat pada masanya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Dikatakan adalah kayu kaladona tondok, Indo Abe, Saksiluran, anak Ampo yang turut berduka cita pada hari ini dan beberapa hari yang silam. Hari ini saya hadir di tempat ini setelah kurang lebih hampir 5 tahun yang lampau. Saya menjadi camat di Nanggala kurang lebih hampir 2 tahun. Dan kerinduan ini terus ada dalam benak saya karena saya bagian dari keluarga dan jadi putra daerah di Nanggala. Yang pertama, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan RPH. Ini memang ada semacam perubahan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk tahun 2024 dan diberlakukan tahun 2025. Seluruh Indonesia melakukan perubahan tentang kenaikan pajak dan retribusi. Namun dalam penentuannya tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional atau cara-cara lama, tapi dilakukan dengan pengkajian secara detail dengan hitungan matematika dan hitungan filosofi kemampuan masyarakat dan ekonomi masyarakat dalam penentuan tarif. Perda ini juga dilakukan atas konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri berulang-ulang kali sejak tahun 2022. Sejak saya menjadi kepala badan penempatan daerah di Kota Utara. 2022, 2023, 2024 dilakukan konsultasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Bidang Hukum dan Kemenkumham Provinsi Sulawesi. Di Toraja Utara dilakukan pelaksanaan kegiatannya oleh semua dinas yang terlibat dan Biro Hukum mengkaji bersama dengan DPR. Sehingga lahirlah Perda nomor 1 tahun 2024 yang menjadi induk dari seluruh peraturan bupati yang dilahirkan. Peraturan bupati ada 10 disusun dalam jangka waktu 7 bulan. Maka itu lahirlah peraturan daerah dan peraturan bupati. Untuk RPH memang ada kenaikan dari 75.000 dibagi 100 menjadi 100.000, lalu kemudian diturun dari 200 menjadi 300.000, dari bagian menjadi 600.000, lalu kemudian Saleko menjadi 1 juta. Nah ini semua ada angka-angka dan ada kertas kerja secara detail, rinci dalam pelaksanaan. Sehingga pertanggungjawaban terhadap pemeriksaan baik KPK maupun BPK maupun kepolisian maupun kejaksaan, inspektorat jenderal tempat itu dilakukan dengan pertanggungjawaban yang rinci dan benar. Bahkan dengan penyalurannya pun terhadap kas daerah kalau ada masuk retribusi seperti hari ini oleh keluarga menyampaikan kewajibannya kepada daerah dan negara, maka dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan berlaku. Jadi tidak semena-mena perlakuan itu dilakukan sembarangan atau sembrono. Takut begitu untuk di Polri. Ya, jadi
semua harus rinci. Yang kedua, perlakuannya ini adalah digunakan untuk kepentingan daerah. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2024 menjelaskan di dalam pasal 22 tentang RPH. Bagian Lembang langsung kepada Lembang diberikan 20% menjadi PAL. Ya, menjadi PAL. Pada pasal yang lain atau bab yang lain menyampaikan bahwa ada bagian kepada musuh, ada bagian kolektor, ada bagian hansip. Terus secara khusus saya memasukkan lagi bagian khusus untuk kepala Lembang 4%. Kenapa? Camat diberikan 4%, dari 1% saya naikkan kepada Pak Bupati, diberikan camat 4%. Beni Lembang 4%. Sama ya tanggung jawab itu seluruh kegiatan di Lembang. Inilah perubahan-perubahan aturan yang dulu berubah dengan hari ini. Nah, saya berharap semua ini bisa berjalan dengan baik dan ini betul-betul digunakan untuk kepentingan daerah. Selanjutnya, retribusi semacam ini dan pengumpulan pajak ini tahun 2025 saya ditargetkan oleh pemerintah daerah itu mencari uang 71,8 miliar. Hari ini saya sudah cetak uang sekitar 40 miliar pada bulan Juli. Berarti saya harus mencari uang 30 sekian miliar lagi untuk mencapai target 71 miliar. Kenapa kita punya target ini tinggi? Untuk sementara waktu tahun 2024 ditargetkan kepada saya 53 miliar. Saya mendapatkan duit 48,8 miliar, 91% dari target 53 miliar. Nah, ini tugas-tugas yang sangat berat bagi kita. Tetapi yang kita sama-sama sekarang ini untuk kepentingan pembangunan semuanya bisa jadi. Dengan catatan harus kita semangat. Tidak ada pemerintah yang harus loyo. Kalau loyo, mundur. Jadi memang harus semangat. Kita tetap harus optimis. Apapun resikonya, harus optimis dengan catatan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pajak dan retribusi itu digunakan untuk membayar gaji DPR, gaji bupati, sebagian gaji bupati, sebagian gaji DPR. Membayar untuk kepentingan pembangunan itu ada sebagian masuk juga ke Lembang. Termasuk ada sebagian diberikan untuk menjadi bagian sedikit dari itu untuk masukkan ke ADD sebagai dana pendamping sedikit. Nah, yang lain itu digunakan untuk kepentingan yang lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Terkait dengan Anda, Bapak dan Ibu melihat konteks terhadap PBB, saya jelaskan sedikit. Kenapa dipaki? Kenapa diboleh? Di Parepare, di Denpasar, di Sulawesi Selatan, di Pati di Jawa Tengah, dan beberapa daerah bergejolak. Masalahnya adalah satu, mereka menaikkan NJOP menjadi 1000%. Contoh, NJOP dari 500.000, dia naikkan menjadi 2 juta. Lalu ketentuan undang-undang menyampaikan 20% maksimum 100% perkalian terhadap bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan. Mereka kembalikan lagi 100%. Sehingga jumlah NJOP PBB dan jumlah NJOP bumi dan bangunan itu meningkat. Sehingga didapatkan membayar 8 juta sampai 9 juta. Yang dulunya hanya bayar 1 juta. Tapi bayarnya sekarang sudah 8 juta. Di Toraja Utara, seluruh Indonesia, juru kunci paling rendah. Dan di Sulawesi Selatan adalah juru kunci paling rendah. Kenapa kita rendah? Pertama, NJOP tidak pernah naik. Dari sejak pemekaran Kabupaten Toraja Utara, NJOP tidak pernah naik sampai dengan hari ini. Bahkan di dalam kota Rantepao dan Tanjung Lipu ada nilai objek pajak tanah hanya Rp4.000. Pertanyaan saya, adakah yang punya tanah di kota Rantepao atau di Tanjung Lipu 5 hektar nilainya Rp5.000, Rp4.000? Tolong sampaikan ke saya beli. Saya tidak ada duit, tapi saya mau beli Rp5.000 per meter. Itu NJOP kita.
ada di kota. NJOP yang ada di kampung, berapa NJOP yang ada di kampung? Nanti Pak Len melihat, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam perkalian-perkalian itu. Memang ini agak sulit dipahami bagi masyarakat yang level bawah pemikiran yang terkait dengan itu karena satu rangkaian proses. Semua dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan dan perintah undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2024 yaitu hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu namanya HKPD. Perintah di situ yang kami lakukan di Perda. Dan perkaliannya berdasarkan persen pun dilakukan dalam Perda. Jadi kalau dia di atas 1 miliar, perkaliannya 0,3%. Kalau antara 500 juta nilai NJOP-nya dan bangunannya sampai 1 miliar, perkaliannya 0,2%. Kalau berada di pada posisi 500 hanya 0,1%. Di bawah 500 juta 0%. Nah, terakhir, kenapa dulu 5.000? Zamannya almarhum Pak Kala 17.000. Hari ini 15.000. Itu namanya pajak minimal. Itu namanya pajak minimal. Kenapa pajak minimal? Ada beberapa hal. Kalau nilai Bapak Ibu punya tanah di kampung yang NJOP bangunannya dan NJOP buminya tidak mencapai 500 juta dan nilainya dibawa menjadi 11.240 rupiah atau 8.325 rupiah atau 2.270, pokoknya sejenis itu. Maka dilakukan penyederhanaan terhadap pajak minimal, dilakukan pembulatan. Maka itulah pajak minimal yang rata-rata 15.000. Di pajak minimal ini tidak mengenal luasan. Contoh, saya di Tanjung punya sawah hanya 3 kali 20 meter. Kakakku Pak Herman Kendari 1 hektar. Silapin. Tapi nilainya sama-sama. 15 sama bayar kakakku Pak Herman Kendari. Aku tuh bayar 15 sama. Karena penyederhanaan. Umpama punya laseng lambayar lan maksudnya untuk menyimaya lapaku Palembang 11.240 rupiah. Jadi kasih 200 batang puluh yang kui. Kalau tu membayar 15.000, pertanyaannya, namun kalau punya laseng 60 rupiah apa maksudnya kui? Kalau saya ambil 12.000, saya tidak kembalikan yang 60 rupiah, berarti saya pulih. Begitu cara berpikirnya. Jadi filosofinya di situ dilakukan penyederhanaan pembulatan. Kenapa juga dilakukan penyederhanaan pembulatan? Yang kedua, dilakukan keseimbangan. Apakah uang 15 rupiah itu berapa harganya per satu? Kalau 15.000 rupiah dibagi 12, hanya 1.250 rupiah. Jadi berarti 250 saja. Kalau 15.000 dibagi 365 hari per tahun, 40 rupiah. Apa arti 40 rupiah? Kakakku Pak Herman. Di peraka bola-bola 40 rupiah. Di peraka depa. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, karena ada wawancara dengan Pak Bupati menyangkut soal penundaan, itu disebabkan karena konteks pusat sampai ke provinsi menginstruksikan untuk dilakukan penundaan. Pertanyaannya adalah itu adalah komunikasi publik dan komunikasi politik pemerintah. Hari ini kami masih menunggu surat edaran pusat maupun provinsi untuk menjadi rujukan. Kita tidak boleh membuat surat edaran begitu tiba-tiba dia tidak mempunyai surat rujukan. Masyarakat kita semua sudah masyarakat hebat. Nanti dimasukkan surat edarannya tanpa dengan dasar hukum, tanpa medsos. Ditanya, siapa pada pendapatannya terjentara? Wah, bisa saya tahu dari detail kan tuh. Orang hukum saya ya tuh.
master kebijakan saya nah karena surat susite. Yang paling pertama malukan saya, kamu ini kelurahan di Nanggala, atau Nanggala itu nah. Sama kepada bagan itu perlu kehati-hatian. Apalagi menyangkut soal penyampaian ke publik. Saya menunggu Bapak Bupati kembali dari Jakarta akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan ini. Maka saya menyampaikan kepada Bapak tadi, banyak yang datang di kantor saya untuk meminta supaya dibayar PBB. Kalau saya tunda, tidak memberikan, kalau dia mau butuh untuk urus sertifikatnya, kalau mau butuh lagi untuk bawa ke bank, ambil kredit, kalau dia butuh untuk membangun rumahnya PBG, kalau butuh untuk memasukkan listrik harus di, apakah kita tidak kasih? Nah sekarang lakukan itu saudara Hasan, kamu bangunkan naik lorong. Yang dibutuhkan ini silakan. Ya nama orang Bapak Alemon, saudara Pak Dusun, ke komite membaik, tidak masalah. Dibutuhkan mau jatuh. Tapi tidak bisa lakukan kan, gimana tahan PBB kita berikan Pak Alemon, instruksi dari Pak Badan tahun atau. Jadi kamu melalui kali ini lalu surat edaran itu saya menunggu petunjuk arahan secara detail akan dengan Bapak Bupati terkait dengan penundaan yang masuk. Nah, kalau 15.000 dibutuhkan, kamu kan kena bisa sih dibayar sampai 1 tahun. Sipir itu tole sama lu. Depan itu tole sampai 5 tahun deh. Bila dia sampai 5 lampa bisa paku jadi dusun di luar aku oke. Yo, jadi nanti keputusan 5 tahun udah kalau Pak aku pengintanan pilih hukumnya kok beku papadi kebenaran pasien misal campak ini itu lakukan di 15 tahun lakukan ini ditolak. Nah, sekarang kalau 2 bungkus rokok 1 hari yang 30.000 terus sampai 5 tahun ya kamu lagi protes dan gila ketemu perintah tuh ya nah bantuan begitu besar coba apa yang kurang hari ini tinggal kita masyarakat yang tidak punya kesadaran betul tetap jangan salah ketemu perintah kalau ini akan mengaku dipakilarkan mungkin itu hal-hal yang kami sampaikan Bapak dan Ibu ambil indok keseluruhan lebih dan kurangnya saya minta maaf kalau dalam penjelasan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, kamu sempurnakan ini. Nah, jenazah kamu tuh berkat yang tidak sempurna menjadi milik saya. Biarkan itu nanti saya bawa dan menjadi koreksi bagi saya untuk lebih baik. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengundang Beku Niki dan beberapa keluarga kalau ada saya akan menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada keluarga yang sudah memberikan partisipasi kepada daerah terhadap pajak potong hewan. Ada juga mengatakan apa yang dari pajak di RRI di dalam bahasa undang-undang itu RPH itu memang hanya satu nama itu. Tidak bisa kita ubah. Seluruh Indonesia namanya RPH. Tidak bisa kita ubah. Inilah yang menjadi catatan bagi kami di Toraja Utara ketika konsultasi dengan kementerian berkelahi. Umpamanya pokoknya tidak ada susi tele baru ke pasar pagi. Lere itu. Umpamanya tidak ada susi tele baru ke pasar pon. Lere itu. Lagi kita sirene kalau lebih baru itu. Tahu mereka? Pasti. Maka ini ada perdebatan sengit antara saya dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan persoalan ini menentukan bagaimana RPH di Toraja itu dan Toraja Utara dilakukan di tempat terbuka Rabu Solo, di Tongkonan maupun di Rantai. 1 hari detail. Apa caranya supaya bisa lolos undang-undang barang? Kalau tidak menjadi bagian yang rumit bagi kita. Maka disebutkan di situ adalah RPH tanpa kata mobile. Nah, karena itu hari ini
di seluruh Toraja Utara, saya minta seluruh puskesmas, dokter dan apa segala macam masuk ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Itulah sebabnya ada namanya RPH mobile dan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat di mana dilakukan acara, baik rambut muka maupun rambut sosok. Ini yang betul penjelasan kepada Bapak dan Ibu supaya ini bisa kita pahami bersama. Ini adalah si pencerita kami saya mau keren. Biar selamat datang Pak Dewan. Di Pamula dulu Musiro. Ya. Saya menjelaskan Pak Dewan beberapa hal terkait RPH, terkait dengan PBB. Saya sudah jelaskan di siapa Pak Dewan hadir dan kemudian ini juga menjadi bahagian yang akan dibicarakan besok di komisinya BKU Pak Dewan. Saya diundang khusus yang PAD besok akan bicarakan tuntas terkait dengan PAD 2025 termasuk perubahan anggaran dan persiapan untuk anggaran ini 2026. Itu yang kita akan laksanakan beberapa waktu ke depan. Mungkin ini saya untuk teman-temanku saudara nasang, saya akan menyampaikan yang masuk ke kas daerah bonga yang di dalamnya juga ada saleko itu 2 ekor, balian 2 ekor, puduk 73 ekor, kuda 1 ekor, sapi 1 ekor, rusa 1 ekor, babi 177 ekor. Duitnya ada dalam kas daerah. Jadi jelas. Nah nanti ini kami akan serahkan secara simbolis karena Bapak Bupati masih ada di Jakarta. Maka saya ditugaskan untuk menyerahkan secara simbolis. Setelah Bapak Bupati kembali, maka akan ditandatangani dan dicap oleh Bapak Bupati secara resmi. Kami akan serahkan lagi kepada keluarga setelah ditandatangani. Oke, Om Mende. Ya, karena susu untuk bisa sampaikan lebih dalam pertanyaan, saya minta maaf. Tuhan memberkati semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu cuma penyerahan secara simbolis tadi, akan dikembalikan lagi untuk ditandatangani. Oke, baik. Yuk, mampir Om. Lanjut. Kalau ada kekeliruan dirubah. Iya, masih ada perbaikan kalau masih ada yang perlu diperbaiki. Yang itu penyerahan piagam pajak baik selama pelaksanaan acara ini. Penilaian tentang pajak. Kalau kita minta masyarakat yang digunakan juga kembali ke Lembang kita untuk pembangunan dalam Lembang. Nah, kalau Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Apa din papalay itu teh lagi jarang ini batu pirang pakai malam tim pelaku sing presiden. Apa? Kenapa mutu tu Sima?
lan apakah ada pemerintah apa? Iya, oke. Halo guys. Halo. Di palaku lang kita Temangura may latang karo bidolo to era lang. Yo. Ta malena sa langan nang kay domen. Oh, depa pala itu rencana kini lepang Bapak Kepala Dinas Langgarai Kampet dia Raya menghubungkan Lantong Tondok pokok batir bagaimana nanti di bidang pakasi dan di bagaimana ini kata nilai apa? Oke baik, kita kembali nanti pemirsa. Kita jeda dulu. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.